Oke, ini kita lanjut ke hidung dan sinus hidung. Jadi di sini basic anatomi ya. Dari depan ada alanasi, terus di dalam ada vestibulum ya. Kalau kita lihat rhinoskopi posterior yang kita bisa lihat adalah vestibulum nasci, terus ada konka inferior, ada konka medial. Itu sama ada septum nasal sama pokoknya kavum nasinya. Kalau yang superior ini nggak bisa dilihat ya. Oke. Terus, oh ya, di baliknya konka ini ada ostium ya. Maksudnya adalah muara dari saluran sinus. Dari sinus maxillaris, dari sinus frontalis, itu bermuaranya kebanyakan di ostium medial ya di sini. Oke, pertama adalah rinitis alergika ya. Ini kompetensinya adalah 4A. Ya, rinitis alergika itu merupakan kelainan pada hidung dengan gejala utamanya adalah bersin-bersin, terus rinore atau beleran gitu ya, rasa gatal dan tersumbat setelah mukosa hidung terpapar alergen yang diperantarai oleh IgE. Jadi basicnya adalah hipersensitivitas tipe 1 gitu. Oke. Oh ya, jadi ini klasifikasinya dari rinitis alergika, ini sering keluar di soal UKMPPD ya. Jadi dibagi berdasarkan frekuensi, yang dua atasnya ada intermittent dan persistent, itu merupakan frekuensinya. Terus berdasarkan gejalanya ya, keparahan gejalanya dibagi jadi ringan dan sedang berat. Oke, kita lihat dari intermittent itu maksudnya adalah frekuensi rinitisnya itu kurang dari atau sama dengan 4 hari per minggu, atau ya, jangan lupa ini atau kurang dari sama dengan 4 minggu. Jadi contohnya seorang pasien datang dengan keluhan hidung beler, bersin-bersin sudah 4 hari gitu ya, atau 3 minggu tapi jarang-jarang gitu ya, itu masuknya intermittent. Kalau persisten dia lebih dari 4 hari, jadi 5 hari ke atas. Dan jangan lupa ya, ada dannya lebih dari 4 minggu gitu ya, harus lebih dari 1 bulan untuk disebut sebagai persisten. Oke, untuk secara aktivitas ya dibagi jadi ringan dan sedang berat. Yang membedakan adalah kalau sedang berat ini, maka sudah ada gejala. Yang pertama adalah tidurnya terganggu. Yang kedua adalah gangguan pada aktivitas harian, olahraga dan santai ya, pokoknya ADL atau daily life-nya gitu terganggu ya. Terus yang ketiga adalah gangguan pada kegiatan pekerjaan dan sekolah, terus ada keluhan yang mengganggu. Kalau ringan ya nggak ada gejala seperti ini. Oke, secara anamnesa berarti pasiennya itu pengeluh utamanya ya bersin berulang ya. Ini sangat khas untuk rinitis alergika ya. Diingat-ingat ya, bersin berulang. Kapan bersin itu dikatakan curiga alergi? Itu ketika lebih dari 5 kali berturut-turut ya. Hashing 6 kali, 7 kali itu curiga ke alergi ya. Terus ada keluar ingus ya atau rinore, itu tipenya encer dan banyak ya, serus. Nah, jadi nggak kayak infeksi bakteri itu kan mukopurulan ya, kental, hijau gitu. Nah, terus ada keluhan hidung tersumbat ya, masuk akal soalnya ini kan inflamasi intinya ya. Terus ada kongesti juga, jadi dia terasa tersumbat. Terus ada hidung dan mata gatal, lakrimasi ya, gampang menetaskan air mata, bukan ya, menangis gitu ya, kayak gitulah intinya. Terus riwayat alergi juga ada, misalnya dia juga punya dermatitis, punya asma kayak gitu ya. Nah, terus pemeriksaan fisiknya yang penting adalah rhinoskopi anterior. Ya, jadi kalian harus bisa rhinoskopi anterior, terus dilihat konkanya ya. Ini konkanya yang inferior ya, konka inferior ini septumnya. Nah, ini dikatakan ya, ini nggak kelihatan ya, akan lebih adem, terus basah, dan livid. Livid itu maksudnya dia pucat ya, lebih putih kayak gitu, itu maksudnya livid. Dan sekret encer yang banyak. Gitu. Oke, ini gejala-gejala lain yang mungkin akan keluar di soal ya. Ini ada allergic shiner. Itu maksudnya adalah matanya, bawahnya tuh kantong matanya lebih hitam gitu ya, karena ada kongesti nasal ya, jadi dia akan terbendung cairannya di pembuluh-pembuluh darah di bawah mata, akhirnya akan terlihat lebih gelap kayak gitu.
Terus ada cobblestone appearance nih, maksudnya karena orang rinitis alergika itu bakalan sering mengalami namanya postnasal drip. Artinya dia akan lebih banyak cairan yang keluar dari belakang hidung gitu ya, itu namanya postnasal drip. Karena dia keluar cairan dari belakang hidung, maka dia akan mengenai ini dinding faring yang bagian belakang. Nah, di situ akan mencetuskan respon inflamasi ya, yang kronik namanya. Jadinya dia jaringan limfoid di dinding posterior ini akan lebih hipertrofi, ya benjol-benjol kecil-kecil, nah namanya cobblestone appearance. Terus ada juga allergic salute ya, ini gejalanya pasien dia sering untuk menaikkan hidungnya ke atas ya karena gatal biasanya. Terus ada facies adenoid, ini maksudnya adalah pasiennya akan lebih sering membuka mulut ya karena ada kongesti nasal, dia akan mencari cara supaya oksigennya bisa masuk, yaitu membuka mulut. Terus ada geographic tongue, contohnya seperti ini. Terus ada allergic crease. Jadi karena dia sering allergic salute kayak gini ya, jadi lama-lama dia akan membentuk suatu garis di hidungnya, allergic crease. Kayak terapinya adalah yang pertama, yang paling penting adalah menghindari alergen ya. Edukasi pasien tuh penting untuk stop alergennya. Jadi kalian harus tahu nih alerginya kira-kira apa, entah itu pollen atau debu, tungau rumah gitu ya. Nah, itu harus diketahui. Kira-kira pencetusnya apa gitu. Ketika apa Anda bersin-bersin kayak gitu. Kita harus tahu pencetusnya. Terus medikamentosanya karena dia basicnya adalah hipersensitivitas ya. Jadi kita pakai antihistamin yang pertama ya, H1 antagonis yang generasi 2 supaya dia pasiennya nggak terlalu ngantuk ya. Kalau misalnya pasiennya pingin ngantuk ya pakainya CTM gitu, itu bisa. Contohnya adalah cetirizine 10 mg 1x1 atau loratadine ya, sama-sama 10 mg. Nah, ingat-ingat kalau OSCE biasanya keluar resepnya, suruh nulis resepnya ya. Terus ada dekongestan ya, karena dia kan edem tuh konkanya. Untuk mengurangi edemnya, maka bisa dipakai dekongestan. Yang nasal bisa, yang sistemik bisa ya, tergantung sediaan farmasi biasanya. Phenylephrine 0,5% ya, 4 kali 2 tetes per hari, maksimal 3 hari, 4 hari. Terus yang sistemik biasanya pakai pseudoephedrine 60 mg 2 kali 1. Oke. Steroid ini nanti tergantung derajat itunya ya, derajat keparahan rinitisnya. Ya, jadi ini alurnya ya. Oke, jadi misalnya pasiennya gejalanya intermittent, terus kita lihat apakah dia ada gangguan pada kehidupan sehari-hari, apakah dia ringan apa sedang berat. Kalau misalnya dia ringan, maka cukup kasih antihistamin aja, antihistamin, terus dekongestan ya. Kalau misalnya dia sedang berat, maka boleh ditambahkan ini kortikosteroid intranasal ya. Terus pada rinitis persisten, evaluasinya setelah 2-4 minggu, bila gagal naikkan ke tahap berikutnya, maksudnya yang ini ya. Oke. Bila berhasil, teruskan selama 1 bulan. Oke, misalnya gejalanya persisten, berarti lebih dari 4 hari per minggu, terus dan lebih dari 4 minggu ya. Nah, ini lagi ringan itu ikut yang ini, dan sedang berat, maka pilihannya adalah kortikosteroid intranasal. Oke, kayak mometasone tadi ya, yang ini ya, mometasone, fluticasone, itu contohnya steroid yang intranasal. Oke, terus dievaluasi 2-4 minggu, apakah dia membaik? Kalau membaik, ke tahap sebelumnya diturunkan ya, jadi bukan tapering off, jadi pindah ke ini ya, bisa ke antihistamin atau dekongestan gitu. Terus kalau gagal, maka harus dievaluasi nih kira-kira benar nggak sih ini pasien rinitis alergika atau enggak, benar nggak sih ini pasien beneran minum, terus misalnya ada infeksi dan lain-lain ya. Nah, itu pilihannya ini bisa tingkatkan dosis kortikosteroid, bisa kalau misalnya dia bersin-bersin ya, tambahkan antihistamin, kalau rinore tambahkan ipratropium, kalau misalnya ada sumbatan gitu ya, kasih dekongestan. Kalau misalnya gagal, maka kalian bisa rujuk untuk bedah ya, biasanya konkotomi.
Oke, itu dari rinitis alergika. Kita lanjut ke rinitis yang akut atau common cold. Itu kompetensinya adalah 4A. Oke, jadi tadi kan rinitis alergika ya. Sekarang rinitis akut. Berarti dia ada infeksi di mukosa hidungnya. Ya. Infeksi yang paling sering karena infeksi virus, yaitu rhinovirus ya. Jarang bakteri. Manifestasi kliniknya biasanya pertamanya tuh hidungnya terasa panas, kering, dan gatal, terus lama-lama tersumbat, terus akan beleran yang banyak gitu ya, stadium kataral. Nah, mulailah demam sama nyeri kepala itu bisa jadi. Nah, lama-lama kalau misalnya nggak diobati atau sistem imunnya makin down, maka ada kemungkinan infeksi sekunder ya. Infeksi sekunder nanti cirinya sekretnya udah mulai kuning dan kental. Ini kan harus ingat-ingat. Biasanya di soal tuh gini, kalau misalnya ada sekret kuning kental, ya kalian curiga itu bakteri ya, makanya harus dikasih antibiotik. Oke, stadium terakhir resolusi itu sembuh biasanya 5-10 hari. Ya, pasti 90% dari kalian pernah rinitis ya, jadi tahu seperti apa. Oke, pada rinoskopi anterior, konkanya edem, hiperemi, dan ada mukusnya, banyak. Oke, tata laksananya pertama adalah istirahat ya, bed rest, terus bisa dikasih uap hangat. Farmakologinya sih lebih ke simptomatis ya, karena dia kan sumbatan kasih dekongestan, kalau dia demam kasih antipiretik, kalau dia nyeri kasih analgetik. Terus bisa kasih antihistamin juga, sama mukolytik. Tapi sebenarnya antihistamin kurang dianjurkan ya, karena itu justru dapat mengentalkan mukus pasien gitu. Oke, terus antibiotik kalau curiganya infeksi sekunder ya ketika mukusnya udah mulai kuning, kental, hijau gitu ya. Terus bisa juga disarankan imunisasi influenza. Oke, itu dari rinitis akut. Sekarang rinitis yang vasomotor. Oke, rinitis vasomotor itu merupakan keadaan idiopatik tanpa adanya infeksi, alergi, eosinofilia, atau perubahan hormonal dan pajanan obat. Ya, jadi ada beberapa hipotesa, ada neurogenik, neuropeptida, dan sebagainya. Ini nice to know. Intinya adalah ada gangguan parasimpatis dari sistem mukosa hidung ini. Jadi dia cenderung parasimpatisnya berlebihan. Akhirnya dia cenderung vasodilatasi. Nah, makanya konkanya cenderung edem, terus mengeluarkan sekret kayak gitu ya. Nah, ini merupakan diagnosis keranjang sampah ya. Jadi pastikan dulu sebelumnya tidak ada gejala-gejala yang mengarahkan ke alergi, misalnya mengarah ke infeksi, mengarah ke medikamentosa. Pokoknya tanyakan dulu dia habis minum obat apa kayak gitu ya. Itu nggak ada dulu, maka baru kalian pikirkan nanti kemungkinan rinitis yang vasomotor. Oke, jadi pada gejala pasiennya biasanya ada hidung tersumbat yang tergantung posisi ya. Jadi miring kanan, miring kiri lebih enak gitu. Biasanya itu golongan blockers istilahnya. Terus ada rhinore yang profus itu namanya golongan runners. Ya, maksudnya running nose gitu, beleran. Terus ada golongan yang sering bersin-bersin, tapi ini jarang ya. Bersin-bersin tuh lebih khas pada rinitis alergika. Itu namanya golongan sneezers. Terus dia kambuhnya cenderung pada cuaca yang dingin atau mendung ya, nggak ada riwayat alergi. Terus dicetuskan faktor non spesifik, contohnya adalah asap rokok, bau-bauan, alkohol, parfum. Terus pada objektif rinoskopi anteriornya biasanya mukosanya edem, konkanya gelap, terus sekret profus yang seromukus ya terutama ya, kayak gitu. Pemeriksaan penunjangnya bisa di tes adrenalin namanya. Jadi dia dikasih kasa isinya epinefrin gitu ya. Kalau misalnya dia berkurang edemnya gitu, maka dia cenderung ke rinitis vasomotor. Nah, beda nanti dengan rinitis medikamentosa. Kalau medikamentosa tes adrenalinnya tidak bermanfaat, jadi negatif. Bisa juga tes kulit untuk bedain dengan rinitis alergika, swab sekret yang untuk ngecek eosinofil jarang ya. Terus transilluminasi, fotosinus kalau curiga sinusitis. Terapinya yang rinitis vasomotor, terapi kausalnya itu tidak ada ya. Jadi kalian akan cenderung memberikan simptomatis aja. Ya, meningkatkan kondisi tubuh, ya, hindari faktor pencetus. Tuh.
Terapi simptomatiknya ya pakai dekongestan, bisa oral ya, pseudoephedrine, terus cuci hidung. Ini cukup baik evidence-nya cuci hidung. Terus ada kortikosteroid topikal, ya contohnya mometasone ya tadi. Terus operasi ya, tapi ini kalau misalnya refraktor atau nggak sembuh-sembuh pakai obat. Nah, ini neroptemi nervus vidianus, ya, nice to know. Oke, sekarang kita lanjut ke rinitis yang medikamentosa. Jadi ini merupakan rinitis ya, jadi gejalanya hampir sama kayak alergika, kayak vasomotor. Cuman ini disebabkan karena penggunaan obat yang berlebihan ya. Jadi ada gangguan respon normal vasomotor. Biasanya memakai obat-obatan yang vasokonstriktor atau dekongestan tetes hidung ya, yang berlebihan dalam waktu yang lama ya, kayak gitu. Ini contohnya ya, oxymetazoline HCl. Ini merupakan spray hidung. Ya, kalau keseringan dipakai, maka dia akan ini istilahnya memberikan fase dilatasi yang berulang atau rebound fenomena. Jadi karena dia dilatasi terus-terusan, maka dia akan cenderung kongesti terus-terusan juga. Nah, pasiennya juga akan cenderung untuk memakai terus ya, karena setiap dia kongesti, wah aku harus pakai lagi nih supaya dia vasokonstriksi ya. Jadi kayak gitu ya, lingkaran setan. Oke, terus ada juga ini. Oke, jadi dia akan menambah mukosa jaringan dan merangsangkan sel-sel mukoid sehingga dia akan meningkatkan produksi sekret kayak gitu. Oke, diagnosisnya untuk gejalanya mirip-mirip ya rinitis itu kayak rinitis vasomotor sebelumnya. Nah, tapi dia ada riwayat penggunaan dekongestan yang topikal. Pada rinoskopi anterior juga ditemukan konkaedema hipertrofi terus sekret hidung yang berlebihannya hampir sama kayak yang vasomotor. Tapi bedanya adalah tes adrenalinnya negatif, jadi tidak berkurang edema konkanya. Tata laksanya gimana? Yang pertama pasti KIE pasiennya untuk hentikan pemakaian obat tetes atau semprot hidung. Nah, pakai apa terusan ya? Bisa kalian berikan ini kortikosteroid sama dekongestannya yang oral ya, contohnya pseudoephedrine 2-3 kali 30 mg. Nah, jadi sebenarnya batasan dari dekongestan yang topikal itu hanya sampai 1 minggu. Kalau lebih dari itu dia bisa mencetuskan rebound fenomena. Jadi rinitis medikamentosa. Tuh. Operatif ya jika 3 minggu tidak respon terhadap pengobatan ini. Oke, kita lanjut ke rhinosinusitis. Jadi selain dia ada radang pada hidung, juga ada radang pada sinus-sinusnya. Oke, jadi dibagi akut, subakut, sama kronik ya terutama. Kalau akut itu kurang dari 4 minggu atau kurang dari 1 bulan. Terus yang subakut 4-12 minggu. Kalau kronis lebih dari 3 bulan atau 12 minggu. Kalau yang akut itu patogennya terbanyak adalah Streptococcus pneumoniae. Nah, sedangkan kalau yang kronis kebanyakan adalah Streptococcus aureus. Oke, terus dibagi juga rekuren sama kronik eksaserbasi akut. Kalau rekuren ini maksudnya adalah gejala sinusitisnya itu lebih dari sama dengan 4 kali per tahun. Terus setiap episode itu biasanya sembuhnya lama gitu ya, sampai 1 minggu lebih. Terus ada periode sembuh sempurna. Ada juga istilah kronik eksaserbasi akut. Ini merupakan perburukan dari rhinosinusitis kronis ya. Nah, jadi tiba-tiba dia inflamasi lagi gitu ya. Namun bisa kembali ke baseline setelah terapi. Oke, kita mulai ke sinusitis yang akut ya. Ini kompetensinya 3A. Jadi sebenarnya kalian harus merujuk setelah menerapi awal. Oke, jadi intinya adalah radang pada sinus ya. Jadi di sinus ini gambaran sinus ada sinus frontalis, maxillaris ini yang kelihatan aja ya. Ada istilah namanya osteomeatal kompleks. Itu merupakan kayak sistem drainasenya sinus-sinus di wajah ini. Ya, kalau kalian ini ada saluran sempit untuk masuk ke hidung ya. Biasanya itu penting di situ. Misalnya ada rinitis, maka dia akan terganggu nih sistem drainasenya buntu, akhirnya ini nggak bisa keluar ya. Nah, itu akan mencetuskan infeksi di situ.
Atau bisa juga karena dia rinitis terus terlalu keras sisihnya. Jadi bahasa Indonesia sisih itu mengeluarkan ingusnya tuh terlalu semangat gitu ya. Jadi lendirnya bisa tambah masuk ke sinus-sinus ini ya, kedorong masuk ke sinus ini, sinus maxillaris, frontalis ya itu. Jadi sinusitis deh. Oke, kalau yang aku tuh kurang dari 4 minggu ya, diingat-ingat. Nah, penyebabnya bisa rinogen atau dari hidung ya, misalnya dari rinitis akut, faringitis akut, adenoiditis akut, tonsilitis gitu. Terus bisa juga dentogen, jadi infeksi gigi yang terutama di rahang atas. Ya, contohnya molar 1-3 sama premolar 1-2. Oke, ya kan karena rahang atas ya, maksila, ini ada gigi, misalnya dia infeksi, ada karies dentis gitu, dia bisa masuk bakterinya nih ceritanya ke dalam, entah itu secara hematogen atau secara langsung. Oke, terus faktor predisposisinya ya. Biasanya sering pada pasien-pasien dengan septum deviasi ya, itunya miring septumnya miring, jadi mungkin drainasenya itu juga akan terganggu. Terus ada pasien-pasien polip juga sama ya, drainasenya terganggu, corpus alienum, terus atresia coana. Untuk yang pasien-pasien gangguan sistemik, contohnya malnutrisi, steroid jangka panjang, DM, pokoknya imunokompromis gitu ya, dia bakal sulit untuk menyerang bakteri-bakteri di dalam sinus ini. Ya, paling sering Streptococcus pneumoniae. Ya, patogenesisnya ada 3, vasodilatasi, hipoksia, sama disfungsi kelenjar mukus. Ya, ini nice to know untuk UKM PPD loh ya. Jadi nggak terlalu aku bahas di sini. Oke, jadi ini gambaran osteometal kompleks ya. Jadi ini merupakan sistem drainasenya sinus-sinus. Nah, ini kalau kalian lihat ini kan sinus maxillaris. Nah, dia akan dibawa oleh rambut-rambut silia ke atas, ya, melewati infundibulum untuk keluar di ostium medial ya. Jadi di belakangnya konka medial ini akan ada drainase dari sinus maxillaris. Oke, jadi silia itu gerakannya pokoknya intinya ke nasofaring ya, jadi ke belakang situ. Jadi dia naik ke atas, terus nanti ke belakang. Nah, kalau misalnya ada sinusitis, maka karena gerakan silianya itu ke belakang, ya jadi mukusnya ke belakang, maka kalian akan menemukan gejala yaitu postnasal drip, ya itu karena gerakan sinusnya ke belakang, ke nasofaring. Oke, ini ya gambaran dari sinusitis. Ini konka medialnya. Nah, terus di belakangnya adalah ostium yang medial, ya, tempat drainasenya osteometal kompleks. Nah, dia dari sinus maxillaris, dia akan mengeluarkan sekret. Sekretnya ini mukus ya, kental, kuning, kehijauan, ya, sinusitis akut. Oke. Secara gejala, maka pasiennya pastinya akan, selain itu ya, gejala yang hidung-hidungnya yang mampet lah, terus ingusan, berbau. Nah, ini ada lendir yang mengalir ke tenggorok atau postnasal drip, terus hidungnya tersumbat, dan khasnya adalah rasa nyeri wajah ya, ini sangat khas untuk sinusitis yang mehebat di sore hari. Bisa juga disertai demam dan malaise. Oke, secara bukan otoskop ya, salah ini. Ya benar-benar. Jadi yang terutama adalah rinoskopi anterior dulu ya. Jadi mukosa dan konkanya itu edem dan hiperemi. Lalu tampak mucopus di meatus media. Terus pada rinoskopi posterior itu kalian bisa lihat adanya postnasal drip, dan pada transiluminasi bisa ditemukan gelap pada sisi yang unilateral. Ya, diingat-ingat transiluminasi ini hanya signifikan jika dia sinusitisnya unilateral ya. Kalau bilateral kan nggak bisa bedainnya gitu. Otoskopi juga untuk ngecek mungkin adanya OMSA gitu ya, kan berhubungan tuh dengan rongga nasofaring. Oke, terus penunjuknya gimana? Pakailah X-ray yang waters ya untuk mengecek adanya perselubungan, penebalan mukosa, dan air fluid level. Ya, biasanya nanti pas osja sih ada gambaran X-ray waters, jadi dia agak nengada, agak danga gitu, 15 derajatan, terus
kalian disuruh lihat adanya penebalan mukosa atau air fluid level. Kalau Waters nih melihatnya sinus maksilaris yang paling bagus. Oke, untuk tata laksananya yang pertama adalah pemberian antibiotik ya, bisa 10 hari sampai 2 minggu. Pilihannya sama ya, intinya antibiotik THT itu ya aku biasanya itu pukul rata amoksisilin ya, kalau misalnya second line-nya amoxiclav gitu. Terus kasih dekongestan yang topikal bisa, yang oral juga bisa. Terus simptomatik ya, analgetik, antipiretik kayak gitu. Oke, itu untuk yang akut ya. Kalau kronik berarti cut off-nya adalah 3 bulan. Jadi gejalanya lebih dari 3 bulan. Nah, ini bisa disertai perubahan histologik yang irreversibel dari mukosa sinus. Etiologinya bisa dari karena dia sinusitis akut yang nggak diobatin, terus ada faktor predisposisi yang tidak ditangani dengan baik ya. Kayak patogenesisnya ini nggak akan aku bahas lebih lanjut di sini. Ada perubahan bahan kimia, ada obstruksi mekanik, ada pengobatan yang tidak sempurna, dan ada alergi dan defisiensi imunologik. Diagnosisnya hampir sama ya kayak yang akut. Cuman karena dia sifatnya kronik, mungkin ada ini ya, pendengaran yang terganggu karena ada sumbatan tuba, terus nyeri kepala, dan ini tanpa demam. Kalau sinusitis akut tadi ada demamnya. Jadi, oh ya, yang penting pastinya onset ya. Harusnya di soal ada onsetnya, terus ada apa? Ini keywordnya tanpa demam. Pada pemeriksaan objektif, jadi palpasi pipinya tuh akan ditemukan nyeri tekan. Terus rinoskopi anteriornya ada secret mucoporulen ya, bersama kayak sinusitis akut. Rinoskopi posteriornya juga post nasal drip, transilluminasinya gelap pada sisi yang sakit. Penunjuknya juga sama, X-ray Waters. Oke, tata laksananya sama ya. Yang pertama dekongestan, terus kasih antibiotik. Nah, ini ada rekomendasi yang kuat pada rhinositis kronik adalah pemberian cuci hidung menggunakan NaCl 0,9% yang hangat kayak gitu. Terus jangan lupa kalian harus merujuk ya, merujuk sinusitis kronik. Kalau lama-lama maka bahaya, bisa destruktif dan infeksinya bisa ngeluas kemana-mana gitu. Operatifnya ini irigasi sinus maksilaris, jadi dibolongi kecil gitu, bisa dari gigi atau dari hidung gitu, terus diambil sekretnya, terus dicuci gitu sinusnya. Oh ya, pembedahan terhadap obstruksi ostium, juga pengobatan terhadap penyebab yang dentogen. Oke, ini foto-foto itu ya, radiografi sinus. Jadi ini Waters, jadi ini dia mendangak atau menengadah gitu untuk mengecek paling bagus ya sinus maksilaris. Nah, terus yang kedua ada Schedel view. Itu nama lain dari skull apelateral. Dia bagus untuk melihat sinus sphenoid, terutama untuk yang lateral ya. Nah, terus ada Caldwell view. Dia kebalikannya dari Waters, jadi dia agak nunduk gitu. Nunduk 15 derajat. Mana ya? Ini. Yang ini ada Caldwell. Jadi dia bagus untuk melihat sinus yang frontalis. Kayak gitu. Oh, yang ini aku lupa namanya, tapi semoga jarang keluar di soal. Oke, jadi ini ya algoritmanya pada rhinosinusitis. Jadi ada rhinorrhea yang purulen lebih dari 7 hari, disertai sumbatan hidung, nyeri muka, sakit kepala, gangguan penghidung, lain-lain. Terus kalian lakukan rinoskopi anterior. Apakah ada polip, adakah tumor, ada komplikasi sinusitis. Kalau tidak ada, maka kalian bedain apakah dia akut atau kronik sinusitisnya. Oke, kalau misalnya sinusitis akut, maka kalian berikan antibiotik yang empirik 2 kali 24 jam ya. Ini satunya adalah amoxicillin nih, amoxicillin atau cotrimazole. Jika tidak membaik, maka kalian bisa lanjutkan ke lini 2-nya, yaitu amoxiclav. Ya, kalau valinnya cuma 1 aja, biar nggak terlalu pusing ya. Materinya banyak soalnya. Terus kalau misalnya sinusitis kronik, maka kalian harus rujuk untuk nasoendoskopi, terus CT scan, lain-lain. Oke.
dilihat apakah ada deviasi septum, konkabulosa, hipertrofi adenoid, lain-lain ya. Apakah ada faktor predisposisi ini? Jika iya, maka tata laksana sesuai ya. Tapi intinya sih dirujuk. Pokoknya RSK kronis itu dirujuk. Nah, misalnya nggak ada, maka kalian boleh ngasih antibiotik sementara ya, yang amoxiclav ini. Nah, terus dievaluasi apakah ada perbaikan atau tidak. Intinya seperti itu. Oke, kalau misalnya tidak ada perbaikan, harus dikultur. Ya, intinya gitu. Terus evaluasi lagi. Jika tidak, cari alur diagnosis lain. Kalau misalnya ini ya, evaluasi kembali sinuskopi atau CT jika belum, obstruksi kom. Jika ada, maka dilakukan tindakan bedah. Misalnya dia ada perbaikan, maka teruskan antibiotik sampai 7-14 hari. Itu untuk rinoskopi yang RSK yang kronis. Kalau misalnya sinusitis yang akut, kalau ada perbaikan ya udah lanjutkan aja sampai 7-14 hari. Jika tidak, maka bisa diulang lagi ronsen polos, CT scan, endoskopi. Tapi ini udah mulai spesialistik, jadi intinya rujuk sih. Nanti 3A ya. Gitu. Oke, kita selesai untuk yang sinusitis, kita lanjut ke yang epistaksis. Jadi epistaksis ini merupakan keluarnya darah dari kafum nasi dan merupakan gejala ya. Ingat-ingat ini adalah gejala, jadi bukan penyakit yang sesungguhnya. Etiologinya ada banyak. Biasanya idiopatik ya, biasanya pada anak-anak remaja. Terus biasanya trauma, jadi sering korek-korek hidungnya gitu, pakai pensil, pakai penghapus gitu. Terus ada penyakit kardiovaskular, biasanya sering pada pasien-pasien dengan hipertensi. Nah, itu mudah pecah pembuluh darah hidungnya. Terus ada juga yang sini nggak disebutkan adalah tumor jinak di hidung ya. Contohnya adalah angiofibroma juvenile. Jadi ada tumor pada hidung, seringnya pada laki-laki yang usia muda ya, 10 sampai 16 tahun kayak gitu. Nah, itu ada tumor pembuluh darah di situ, dia akan lebih mudah pecah kayak gitu. Jadi sering epistaksis. Oke, ini dari sumber perdarahannya epistaksis anterior ya, itu dari plexus Kieselbach. Ya, itu dari arteri ethmoidalis anterior ya, diingat-ingat. Nah, untuk yang epistaksis yang anterior ini sifatnya akan lebih ringan, terus ada riwayat sering korek hidung, sering pada anak dan dewasa muda, sering berulang dan perdarahan biasa berhenti sendiri gitu. Nah, beda dengan epistaksis yang posterior. Ini asal perdarahannya adalah plexus Woodruff ya. Ya, plexus yang di belakang hidung ini itu merupakan ya sumbernya dari ethmoidalis posterior dan arteris sphenopalatina. Oke. Sifatnya akan lebih hebat, lebih berat gitu ya. Sering pada pasien-pasien yang hipertensi, ingat-ingat ya, yang punya penyakit kardiovaskular. Bisa juga karena karsinoma, contohnya karsinoma nasofaring gitu ya, tumornya meluas sampai sini ya bisa menyebabkan epistaksis posterior. Perdarahan juga jarang berhenti sendiri, jadi perlu penanganan lebih spesialistik ya, nanti dikasih tampon posterior, itu yang masang spesialis TAT. Oke, ini secara gejalanya ya pastinya keluar darah dari kafum nasi. Nah, jika duduk tegak terus darahnya ngalir ke tenggorokan nih, pasiennya ngeluh ya saya kayak nelan darah, berarti curiganya perdarahannya posterior. Nah, kalau duduknya tegak terus darahnya ngucurnya ke depan, maka curiganya perdarahan yang anterior. Selain itu bisa juga ditemukan nyeri ya, nyerinya ringan sampai berat. Terus riwayatnya ada riwayat perdarahan sebelumnya gitu ya. Terus ada riwayat trauma hidung, sering korek-korek, riwayat penyakit lain ya kayak tadi ada tumor gitu, tumor pembuluh darah. Ada riwayat penggunaan obat-obatan dan juga ada riwayat gangguan perdarahan dalam keluarga, contohnya hemofili kayak gitu. Objektifnya ya pastinya kalian harus rinoskopi dulu anterior dan posterior. Nah, ini untuk menentukan apakah perdarahannya anterior apa posterior ya. Kalau posterior biasanya kan rinoskopi posteriornya ada postnasal dripnya ya, tapi berupa darah. Oke, terus pemeriksaan tunjangnya ini disesuaikan ya, tergantung etiologi. Nice to know. Nah, tata laksananya jadi kalian harus
tahu pertama, oh pasiennya mengeluh mengeluarkan darah dari hidungnya, berarti epistaksis ya. Nah, ini dibagi anterior dan posterior. Taunya dari mana? Dari rinoskopi, ya. Dari rinoskopi sama dari gejalanya kalau duduknya tegak tadi ya, yang udah dibahas. Terus kalian harus tahu anterior berarti harus pencet cuping hidung dulu 5 menit. Pasiennya ya pakai ibu jari sama telunjuk 5 menit. Nah, posisi juga dicondongkan ke depan biar darahnya nggak ke belakang terus masuk ke saluran pernafasan. Oke, kalau misalnya dicek tuh, habis itu, oh ternyata perdarahannya masih ada, maka selanjutnya adalah kauter AGNO3. Tapi sebelum ini sebenarnya dikasih itu dulu sih, kasa yang ditetesin adrenalin, ya, dicek 5 menit gitu, apakah berkurang apa enggak. Oke, setelah adrenalin, terus kauter AGNO3, nah habis itu nggak bisa berhenti nih. Kasihlah tampon anterior selama 2-3 hari. Jadi tampon anterior tuh nanti isinya adalah ada adrenalin yang berupa lidocaine, terus ada vaselin sama antibiotik yang salep. Kalau posterior, maka kalian wajib untuk rujuk THT ya. Tapi sementara itu boleh kalian kasih tampon dulu yang anterior nggak apa-apa. Terus, tapi ini wajib rujuk THT untuk dilakukan pemasangan tampon posterior atau tampon belok, namanya 2-3 hari. Nah, misalnya masih nggak berhasil, maka kalian harus merujuk juga untuk pertimbangan ligasi arteri. Nah, kalau misalnya kalian nggak tahu nih, kira-kira epistaksisnya anterior atau posterior, ya udah pokoknya kasihlah ini aja dulu, tampon anterior, kayak gitu. Ini tampon belok ya, jadi dia dipasang kateter dari kafum nasi terus ke belakang nasofaring. Nah, dilihat di nasofaring udah keluar, terus dia ditarik. Nah, di ujungnya nanti dia dipasang kayak tampon gitu. Nah, habis itu dari hidungnya ditarik kateternya. Nah, nanti fungsinya untuk menjegal, untuk memampetkan pembuluh darah yang pecah di posterior kayak gini. Ya. Nah, ini tapi banyak resikonya. Resikonya apa? Resikonya tamponnya bisa jatuh ke saluran pernafasan, bisa obstruksi jalan nafas. Itu. Makanya bukan kompetensi kita. Lalu itu untuk yang epistaksis, sekarang yang faringitis akut itu kompetensinya 4A ya. Kayak untuk faringitis akut, aku yakin 90% orang udah pernah mengalami penyakit ini. Ya, jadi pastinya ada nyeri tenggorokan, ada demam, terus ada dapat disertai atau tanpa batuk, ya bisa ya ini yang lainnya prodromal. Etiologinya paling sering adalah virus ya. Ingat-ingat faringitis akut, kebanyakan ada yang mikir bakteri yang yang Streptococcus pyogen itu. Tapi sebenarnya yang paling sering adalah virus, ingat-ingat. Ya, virusnya bisa virus rhinovirus, influenza, parainfluenza. Nah, baru yang kedua bakteri adalah Streptococcus grup A beta hemolyticus. Nah, ini difteri, gonore ini jarang ya. Chlamydia, candida. Oke, obatnya ya pastinya istirahat, minum cukup, simptomatik ya. Kumur dengan air hangat, analgetik jika perlu. Terus kalau misalnya dia karena curiga ini ya, Streptococcus, maka berikanlah golongan penisilin atau eritromisin jika alergi. Oke, ini yang pernah aku orderin soal adalah perbandingan faringitis akut dengan faringitis kronis. Ya. Jadi untuk faringitis akut, ya ini dinding faring posteriornya maka akan lebih hiperemi. Nah, kalau faringitis kronis, hipereminya minimal dengan tambahan adanya granul. Granul ini yang mirip bulatan-bulatan kecil ini ya. Gitu. Karena radang yang kronis, maka akan terjadi hipertrofi dari kelenjar limfoid di dinding posterior. Oke, sekarang untuk tonsilitis akut ya. Radang tonsil ini kompetensinya 4A. Ini merupakan radang tonsil palatin yang merupakan bagian dari cincin Waldeyer. Ya, kalau kalian ingat dulu pelajaran anatomi, cincin Waldeyer itu terdiri dari pertama ada tonsil palatina atau
ya disebut tonsil lah ya. Nah, atau fausial sama aja. Terus ada tubal tonsil, itu merupakan kelenjar getah bening di dekatnya tubal eustachius. Terus ada adenoid, ini bukan di sini ya, ini di belakang faring, di dinding posterior faring. Ini yang sering menyebabkan obstructive sleep apnea. Jadi pasiennya misalnya anak kecil, terus dia sering ISPA, dia pas tidur mengorok, ya curiganya adenoid. Terus ada lingual tonsil ya, tonsil pada lidah. Kayak ini gambarannya tonsilitis akut, jadi dia hiperemi. Terus ada namanya khasnya adalah detritus. Detritus itu merupakan kayak debris isinya sel PMN, terus ada bakteri, ya ada epitel juga, ya itu mengisi sebagian besar dari tonsilnya. Kayak ini dilihat tonsilnya sangat besar ya, sampai hampir melewati garis tengah uvulanya. Ini T3. Etiologinya ini kebanyakan Streptococcus grup A beta hemolyticus atau GABHS. Untuk virus seringnya adalah Coxsackie dan Epstein-Barr virus. Ya, ini untuk yang bakteri ya, khasnya biasanya ada strawberry tongue, itu ciri khasnya GABHS. Terus tonsilitis follicularis itu maksudnya detritusnya bentukannya bulat-bulat kayak gini ya, follicularis. Nah, kalau misalnya detritusnya udah makin banyak, dia akan membentuk suatu lakuna atau seperti sungai-sungai gitu ya di tonsilnya. Ya, sering pada anak-anak usia sekolah, untuk gejalanya ya pastinya dia akan nyeri telan, susah menelan juga, demam, dan bau mulut. Untuk pemeriksaan tonsilnya akan ditemukan hipertrofi, ya nanti akan aku bahas untuk stadiumnya. Ditemukan detritus yang tadi debris isi yang putih-putih ini, sama hiperemi. Pada pemeriksaan fisik lainnya ya yang positif paling ya pembesaran kelenjar getah bening leher, sama penunjangnya itu minta swab tenggorok ya. Untuk terapinya pasien harus bed rest, jadi istirahat baring. Yang kedua adalah mouth hygiene, jadi harus sering sikat-sikat gigi, terus obat kumur, antiseptik ya. Minum yang cukup. Untuk antibiotiknya ini ada pilihannya penicillin G benzathine, ini untuk yang IM ya, intramuskular, 50.000 unit per kilogram berat badan, dosis tunggal. Atau kalau mau oral bisa amoxicillin 50 mg per kilogram dibagi 3 dosis selama 10 hari. Terus ada erythromycin 4 kali 500 mg. Bisa kasih steroid juga ya untuk mengurangi inflamasinya sama simptomatis. Yaitu untuk yang tonsillitis akut. Sekarang kita ngomong yang difteri. Ini merupakan 3B, jadi harus segera dirujuk ya setelah tata laksana awal. Oke, dibagi berdasarkan lokasi infeksinya, ada difteri nasal, ada difteri faring, dan tonsil ini disebut difteri fausial juga, ada difteri laring dan difteri kutan. Etiologinya adalah bakteri Corynebacterium diphtheri. Bentuknya itu batang, gram positif ya. Dia akan membentuk suatu drumstick appearance pada pewarnaan Neisser ya. Selain drumstick appearance nih karena ujung-ujung bakterinya akan membentuk suatu granul namanya metachromatic granule. Itu akan ini bentuknya drumstick. Terus hasilnya adalah bakteri ini dapat diinfeksi ya oleh virus namanya bacteriophage yang akan memproduksi toksin ya. Jadi virusnya akan menyerang bakteri, terus dia mengubah sekuen-sekuennya si bakterinya, akhirnya bakterinya bisa memproduksi suatu eksotoksin. Nah, makanya pasien yang terserang oleh Corynebacterium diphtheri ini bisa sangat toksik itunya keadaan umumnya ya, karena dia memproduksi eksotoksin. Oke, khasnya adalah dia bisa membentuk pseudomembran itu dari eksotoksinnya. Itu sifatnya putih keabuan, melekat di dasar dan mudah berdarah ya. Ini khasnya adalah mudah berdarah. Itu pseudomembran. Terus eksotoksinnya itu bisa produksi sangat luas hingga ke jantung, ke ginjal, ke syaraf ya. Kalau ke jantung dia bisa mengakibatkan miokarditis, syaraf dia jadi parese ya. Yang sering adalah parese ini palatumol. Jadi ketika sudah sembuh gitu,
Ya, pasiennya sering tersedak kayak gitu, itu kena syarafnya. Terus ginjal dia bisa menyebabkan AKI atau acute kidney injury dan tidak ada bakteremia ya. Nah, karena dia suatu gram positif, dia tidak memproduksi lipopolisakarida. Kalau ada lipopolisakarida maka dia bisa bakteremi. Ini enggak, dia hanya memproduksi eksotoksin. Oke, ini untuk gejalanya ya. Intinya faring dan tonsil ini paling sering atau difteri falsial. Itu pasiennya akan sangat lemah, terus ada pseudomembran yang meluas sampai palatumol, terus ya kalau dilepas akan berdarah. Bisa juga ada gejala obstruksi pernafasan ya karena perluasan membran. Misalnya dia udah sampai laring gitu, bisa menyebabkan obstruksi. Terus, dari kalau udah kondisinya udah parah, maka dia akan menyebabkan edema di leher dan juga ada limfadenopati, istilahnya bull neck. Kalau difteri laring, dia intinya gejalanya ada serak dan batuk yang menggonggong ya. Hati-hati nih bisa obstruksi jalan nafas. Periksadaan penunjangnya pertama ada ya swab tenggorok intinya ya, nanti dicek gramnya, terus dikultur pakai namanya Loefflers. Terapinya pastinya anti difteri serum ya untuk menetralkan eksotoksinnya. 20.000 sampai 100.000 unit. Ini keterangannya. Jadi kalau untuk difteri faring tonsil atau faring aja itu pakainya 40.000. Kalau misalnya udah kombinasi ya tonsil dan faring maka pakainya 80.000. Kalau udah ada penyulit, ada bull neck juga udah pakainya lebih atas lagi ya. Bisa 100.000 sampai 120.000. Atau dia terlambat berobat lebih dari 3 hari. Ya lokasi di mana saja. Misalnya dia lokasinya di hidung tapi dia terlambat berobat ya, tetap aja dia pakai yang dosis tinggi. Selain itu dikasih antibiotik untuk mengeradikasi bakterinya, pakai penicillin prokain nggak apa-apa. Ya, ini dosisnya 25.000 sampai 50.000 unit per kilogram berat badan per hari setiap 12 jam. Atau dikasih erythromycin kalau dia alergi, kasih kortikosteroid, misalnya prednison juga boleh. Simptomatis dan yang penting adalah isolasi dan bed rest selama 2 sampai 3 minggu. Oke, ini kita lanjut ke tonsilitis yang kronis ya. Tadi kan yang akut. Oke, kalau kronis kalian harus merujuk. Intinya cut off-nya ya, itu lebih dari 3 minggu, diingat-ingat. Nah, etiologinya biasanya dari sinus atau gigi ya, atau dentogen. Seringnya pada anak-anak dan dewasa muda, terus jarang lebih dari 50 tahun. Ini yang aku bilang ya, derajat dari pembesaran tonsil. Kalau T0 ini berarti tidak ada tonsil atau artinya tonsilnya udah diambil tonsilektomi. Kalau T1 dia masih diantaranya arkus-arkus. Jadi dia belum melewati arkus posterior. Yang ini arkus posterior nih. Nah, kalau yang T2 itu dia melewati arkus posterior ya, dilihat di sini udah melebihi arkus posterior. Terus yang T3 ini sampai linea mediana ya, dia hampir di pertengahannya uvula. Pertengahan ini garis pertengahan uvula, dia udah menyentuh di situ. Tapi belum melewati. Nah, kalau T4 dia udah melewati. Oke. Kalau gejalanya udah mirip sih sama yang akut. Cuman khasnya adalah dia punya kripte yang melebar, guys. Nah, ini ya, khasnya tonsilitis kronik adalah kripte yang melebar dengan materi purulen. Ya. Tunjangnya juga sama, tonsilitis akut. Oke, untuk terapinya, selain yang simptomatis, jadi kalian harus tahu kapan harus ditonsilektomi. Ada indikasi absolut sama indikasi yang relatif ya. Kalau absolut itu berarti fardu ain, kalian harus merujuk untuk tonsilektomi ya. Ketika pasiennya yang pertama ada sumbatan jalan nafas atas, ada disfagia berat, gangguan tidur, atau ada komplikasi kardiopulmonal. Yang kedua adalah abses peritonsilar yang tidak respon terhadap pengobatan. Yang tiga ada tonsilitis yang menimbulkan kejang demam. Atau yang keempat adalah mau dilakukan biopsi ya. Jadi sekalian aja tonsilnya dipotong kayak gitu. Kalau relatif ini ada terjadi 3 kali atau lebih infeksi tonsil per tahun.
meskipun tidak diberikan pengobatan medik yang adekuat. Yang kedua adalah halitosis yang tidak respon terhadap pengobatan. Yang tiga adalah tonsilitis kronik atau berulang pada pembawa streptococcus yang tidak membaik dengan pemberian antibiotik. Oke. Selain ini juga ada indikasi namanya itu Paradise Score, tapi nggak akan aku bahas di sini. Kalau kalian mau lebih tahu, silakan join Maths Club. Yeah. Oke, kita coba soal seorang laki-laki usia 27 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan nyeri saat menelan sejak 4 hari yang lalu. Ada demam, terus di temperaturnya 37,8 ya, subfebris. Pada pemeriksaan fisik dapatkan T3 hiperemis dan kripta yang lebar. Diagnosis pasien ini adalah ya, tonsilitis kronis eksaserbasi akut. Kenapa? Karena nih, pada pemeriksaan tonsilnya memang dia bengkak, T3 hiperemis juga, itu ciri dari akut ya. Tapi ditemukan kripta yang lebar, berarti dia awalnya udah yang kronik ya. Jadi ini kemungkinan tonsilitis yang kronik, eksaserbasi yang akut. Kayak gitu. Oke, kita lanjut. Ini topik terakhir adalah laringitis ya. Laringitis akut tuh kompetensinya 4A. Jadi dia radang akut mukosa dan submukosa laring, onsetnya kurang dari 3 minggu. Oke, biasanya didului oleh rinitis ya, jadi nanti sekretnya bisa turun ke laring. Nah, terus ada gangguan suara ya, hoarseness atau serak. Terus ada demam, ada batuk, sama sesak. Karena stridor inspiratory ini ya gejalanya. Terus pada objektif mukosa laringnya tuh hiperemi dan edem. Kayak gini ya intinya ya. Terus penunjangnya adalah FOL. Ini merupakan fiber optik laringoskopi. Jadi dikasih kayak intinya endoskopi pada laring gitu. Etiologinya kebanyakan karena vokal overuse. Jadi ada pasien seorang penyanyi atau instruktur senam gitu ya. Terus dia tiba-tiba suaranya serak. Ada demam ya, curiganya laringitis akut. Terus ada agen berbahaya contohnya rokok, polusi udara, GERD itu ya juga bisa mengakibatkan laringitis akut. Ada infeksi contohnya difteri sama herpes simplex sama autoimun. Terapinya pastinya vokal rest ya, jadi disuruh diem selama 2 minggu atau 1 minggu ya, aku lupa. Terus ada inhalasi uap, simptomatik kayak paracetamol gitu-gitu, analgetik, dan harus stop rokok dan treat underlying disease gitu. Kalau yang kronik onsetnya kurang dari, ini lebih dari 3 minggu harusnya, salah. Lebih dari 3 minggu. Nah, suaranya parau menetap, terus ada rasa nyangkut di tenggorok. Etiologinya ini kebanyakan karena ini ya, sinusitis kronis sama bronkitis kronik. Banyak kronik-kronik gitu. Oke, tata laksananya sama sih. Nah, dan harus dirujuk ya. Oke, ini sekedar pengingat aja kalau misalnya kalian masih bingung. Jadi akut kronis THT-nya aku gambarkan seperti ini. Jadi mulai dari telinga, batasan dia disebut kronik adalah 8 minggu atau 2 bulan. Kalau hidung, dia itu batasannya adalah 3 bulan ya, atau 12 minggu. Kalau tonsil, itu adalah batasannya 3 minggu disebut kronik. Laring juga sama, 3 minggu baru disebut kronik. Oke, ini sedikit intermezzo. Jadi, sebuah pesan untuk kalian dan untuk saya sendiri. Jadi kalau sebagai dokter umum, maupun dokter yang lain, jangan terlalu fokus pada satu sistem organ aja. Jangan karena kalian fokus pada satu sistem organ sehingga organ yang lain tidak kalian perhatikan ya. I can't find anything wrong with you at all. Padahal matanya seperti ini. Gitu. Jadi kita harus melihat pasien secara holistik, komprehensif. Oke, itu aja sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Semoga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.